Kisah Pocong Gundul. Walisdi sang dukun terkutuk. Bintang-bintang langit malang di atas Yogyakarta seolah menyimpan rahasia kelam yang tak pernah benar-benar tidur. Di sebuah desa kecil yang terjepit di antara dua bukit dan persawahan lebat, lahirlah seorang anak laki-laki pada tahun 1956 di luar nikah. Tanpa sambutan, tanpa nama keluarga ibunya, seorang wanita muda bernama Sri Murni melahirkan Walisdi di bilik bambu rumah dukun beranak, ditemani satu lampu minyak dan suara tangis yang tak henti-henti. Tak ada tangisan bahagia. Yang terdengar hanyalah isak lirih ibunya yang terus menggumam, "Maaf, anakku, maaf." Walisdi tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Setiap kali bertanya, ibunya hanya menjawab pendek, "Dia tidak penting." Tapi desa tak pernah lupa orang-orang menyebutnya anak haram, dan setiap jalan yang dilewati Walisdi kecil akan terasa lebih sunyi, karena bisikan mengiringi langkahnya. Anak-anak lain dilarang bermain dengannya. Bahkan guru agama dilanggar pun mengusirnya dari barisan salat, karena ibunya dianggap penyebab aib kampung. Dendam tumbuh di hati Walisdi pelan, tapi pasti. Dan saat ia berusia 12 tahun, dendam itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ia mulai bermain sendirian di pemakaman. Ia berbicara pada batu nisan. Ia tidur di bawah pohon waru di malam hari dan bangun dengan tanah menempel di pipinya, seolah sedang dipeluk tanah kematian. Ibunya khawatir, tapi ia tak bisa menahan anak itu. Walisdi menatap ibunya dengan mata yang dingin. Setiap kali diperingatkan, "Aku akan membuat mereka tunduk padaku, Bu, bukan karena nama ayah, tapi karena mereka takut." Pada suatu malam Jumat Kliwon, Walisdi menghilang. Orang-orang mencarinya karena mengira ia jatuh ke sungai. Tapi malam itu, ia mendatangi bangunan tua bekas sekolah dasar kolonial yang sudah lama terbengkalai di pinggir desa. Di sanalah, kata orang, tempat penunggu lama desa biasa menyendiri makhluk yang dikenal sebagai jin Banaspati. Walisdi berdiri di lorong tua penuh debu, memegang seekor ayam hitam yang masih hidup. Ia sudah membaca cara memanggil sesuatu yang tak boleh dipanggil dari buku tua yang ia curi dari lemari seorang dukun tua yang baru meninggal. "Datanglah," bisiknya pelan. "Aku tak takut. Ambil jiwaku, kalau perlu. Aku ingin kekuatan." Lampu petroma kecil yang ia bawa bergetar. Angin tak terasa, tapi nyalanya menarik. Suara gemeretak dari atap tua mulai terdengar, seperti kuku-kuku binatang besar menggaruk kayu lapuk. Dan lalu, bau menyengat muncul. Bukan darah, tapi daging yang lama dikubur. Sesuatu menjawabnya malam itu, tidak dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk suara tawa yang tak berasal dari manusia. Keesokan harinya, Walisdi pulang ke rumah. Matanya merah, bajunya penuh tanah, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Ibunya memeluknya, tapi Walisdi tak membalas. Ia hanya berkata, "Mulai hari ini, mereka semua akan tunduk." Beberapa tahun kemudian, Walisdi mulai dikenal sebagai orang pintar muda yang bisa menyembuhkan penyakit, menolak bala, bahkan membalas dendam. Tapi ilmunya tak seperti para tabib biasa. Ia tak memakai dok, ia memakai boneka, rambut, darah, dan sesajen aneh. Bahkan sering terdengar suara orang menangis dari ruangannya di malam hari. Kabar pun menyebar cepat. Orang dari luar desa datang membawa masalah dan pulang dengan solusi. Tapi kadang, tak semua kembali. Beberapa yang memakai jasanya untuk mencelakai orang lain malah tewas dalam keadaan mengenaskan. Mata terbuka lebay, bibir sobek, dan jari-jari membiru seolah dicekik makhluk tak kasat mata. Tapi tak ada yang berani melapor, karena semua tahu siapa yang menyebut nama Walisdi sembarangan akan mengalami mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Dan jika malam keempat datang mereka tidak akan bangun lagi. Walisdi hanya tertawa setiap kali ada orang mati. Katanya, "Itu bukan aku, itu temanku. Dia lapar." Pada usia 42, Walisdi terkena demam tinggi yang tak kunjung sembuh. "Dukun sakti," katanya, tapi tubuh manusia tetap lemah. Banaspati sudah mulai menagih janjinya. Saat ia merasa ajal mendekat, Walisdi memanggil 4 orang kepercayaannya. Ia membuat permintaan terakhir, "Saat aku mati, kuburkan aku di pemakaman tua, di bawah pohon waru. Tapi ingat, jangan lepaskan tali pocong di kepalaku. Jangan pernah. Jika kalian melakukannya, kalian akan jadi tumbal." Orang-orang itu mengangguk dalam ketakutan, tapi mereka tidak tahu permintaan itu bukan untuk menjaga mereka, melainkan untuk menjaga dunia dari Walisdi yang akan kembali. Beberapa hari kemudian, Walisdi wafat, dan saat pemakamannya berlangsung,
langit mendung. Tapi tidak hujan, pohon waru diam tak bergerak, dan semua burung di sekitar kuburan hilang. Tali pocong di bagian kepala tidak dilepas, sesuai wasiat. Tapi sejak malam itu, tanah tempat ia dikuburkan mulai berubah. Rumput tak lagi tumbuh, aroma kapur barus bercampur amis menyebar dari tanah kering itu. Dan di malam keempat, setelah pemakaman, seorang anak bisa melihat sosok putih melompat di ujung jalan tanpa kepala. Ia mendengar tawa, bukan dari mulut, tapi dari dada yang bergerak sendiri menggema pelan. Hau 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 mundur, aku kembali. Angin malam kembali berhembus pelan. Di desa itu, 3 hari setelah pemakaman Walisdi, orang-orang mulai merasa ada yang berubah. Udaranya jadi lebih dingin, ayam berkokok di jam-jam tak wajar, dan di sekitar makam tua di bawah pohon waru, kapur barus dan amis, darah mulai menyengat setiap kali malam tiba. Beberapa anak muda yang suka iseng pun mulai datang ke area kuburan. Mereka tertawa, menyalakan rokok, dan bercanda tentang pocong gundul tanpa tahu apa yang sedang mereka bangkitkan. Salah satu dari mereka bernama Dani. Dia dikenal sebagai sosok paling pemberani atau paling bodoh di desa. Dan malam itu, saat mereka berkumpul, Dani berkata, "Apa susahnya sih sebut nama orang matu? Nih ya, aku contohin. Walisdi Walisdi. Walisdi." 3 kali, tanpa ragu, di depan makamnya sendiri. Teman-temannya tertawa. Tapi hanya sebentar, karena tak lama kemudian, lampu senter mereka mati bersamaan, dan dari ke-8, terdengar suara kain yang diseret cep cep cep. Lalu ada suara napas berat dan panas, seolah ada yang berdiri persis di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, tak ada apa-apa, tapi Dani tidak bisa bicara. Matanya melotot, tangannya gemetar. Esok paginya, Dani ditemukan di teras rumahnya dalam posisi terduduk, mata terbuka tapi tidak sadar, dan mulutnya mengeluarkan darah. Ia tidak bisa bicara lagi. Sejak malam itu, seorang guru dari kota, Pak Harto, baru saja pindah ke desa itu. Ia tidak tahu soal Walisdi atau kisah-kisah yang beredar. Ia menyewa rumah kosong di dekat bekas kebun belakang rumah Walisdi semasa hidup. Rumah itu sederhana, tapi cukup layak. Di malam pertama, ia mendengar suara orang berjalan pelan di teras padahal ia tinggal sendiri. Malam kedua, ia mencium bau aneh seperti daging gosong bercampur kapur barus. Ia mencari sumbernya, tapi tak ada apa-apa. Malam ketiga, tepat pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara tawa yang bukan dari televisi, bukan dari luar, tapi dari balik dinding rumahnya. Tawa itu pelan, serak, dan terdengar seperti dari tenggorokan yang terbakar. Siapa yang menyebut? Pak Harto tidak tidur semalaman esoknya. Ia bertanya pada tetangga saat ia menyebut nama Walisdi. Wajah-wajah orang yang ia temui langsung berubah. Salah satu warga tua, Pak Wiryo, menariknya ke dalam rumah dan berkata, "Pak Guru, jangan pernah sebut nama itu 3 kali, apalagi di malam hari." Pak Harto hanya tertawa kecil, mengira ini hanya mitos lokal. Tapi malam berikutnya, jam 3 pagi, ia mendengar pintu rumah diketuk. Tok tok tok. Ia mengintip dari jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia membuka pintu sedikit, bau menyengat langsung menghantam wajahnya, dan di lantai depan teras ada bekas tapak tanah berbentuk kaki, tapi tak lengkap, seperti terpotong. Sejak malam itu, Pak Harto memutuskan pindah. Ia meninggalkan rumah itu, bahkan tanpa membawa seluruh barangnya. Minggu-minggu berlalu, namun ketakutan warga bertambah. Ada yang bilang, jika kau menyebut nama Walisdi 3 kali dalam satu malam, kau akan mendengar langkah kain diseret. Dan seminggu kemudian, akan ada yang mati. Teror mulai memuncak saat seorang pemuda bernama Arman, keponakan kepala desa, ditemukan gantung diri di kandang sapi dengan kepala menghadap ke belakang. Aneh, bahkan polisi pun tidak bisa menjelaskan. Dan di dinding kandang tertulis dengan arang hitam besar, "Kalian sudah melepaskan kepalaku." Warga mulai berbisik. Banyak yang yakin pocong itu sudah lepas dari tanahnya. Tapi bagaimana? Kabar pun menyebar. Salah satu dari 4 orang yang menguburkan Walisdi dulu membuka tali kepalanya diam-diam karena takut akan kutukan. Dia mengira dengan melepas tali itu, arwahnya bisa tenang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Pada malam Jumat lagi, langit gelap sekali. Bahkan bintang buat tak tampak di rumah Pak Udin. Salah satu penggali kubur, keluarganya tiba-tiba mendengar suara ketukan. Dari genteng, bukan dari pintu. Duk-duk, lalu terdengar seperti sesuatu jatuh ke lantai loteng. Anaknya, Dimas,
penasaran, dan naik untuk memeriksa. Tapi saat ia membuka pintu loteng, tak ada apa-apa. Lalu, sesosok putih melompat ke arahnya dari langit-langit, pocong, tapi tanpa kepala. Lehernya penuh luka, kulit di bagian kepala mengelupas, meneteskan cairan gelap, dan dari dalam dadanya terdengar suara tawa kecil. Hau 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 hau. Dimas pingsan, dan malam itu, istrinya Pakudin mimisan selama berjam-jam hingga akhirnya meninggal dunia keesokan paginya tanpa sebab medis. Bintang dua anak kecil bermain di dekat sumur tua di belakang sekolah kejuruan yang dibangun di atas lahan bekas rumah Walisdi. Mereka mendengar suara tangisan dari dalam sumur. Lepaskan aku. Anak-anak itu lari, tapi sejak hari itu, banyak murid di sekolah tersebut kesurupan. Hampir setiap Jumat, ada yang menjerit dan mengatakan dia datang lewat sumur. Dia minta kepalanya kembali. Dia marah. Kepala sekolah pun memanggil paranormal yang setelah melakukan semedi berkata dengan nada sangat serius, sumur ini bukan sumur biasa, di dalamnya terkubur sesuatu yang seharusnya tidak dikubur bersama tubuh manusia. Warga pun mulai menyebut makhluk itu dengan nama pocong gundul. Suara tangisan itu kini bukan hanya terdengar dari sumur belakang sekolah, tapi juga dari pohon warung tua di pemakaman. Beberapa warga bersaksi melihat asap tipis putih melayang-layang di atas makam Walisdi, berbentuk siluet manusia tanpa kepala. Kadang duduk, kadang berdiri diam menghadap arah kiblat Pakudin yang sempat menggali kubur Walisdi, mulai bicara sendiri di malam hari. Ia menyebut-nyebut nama Walisdi sambil tertawa kecil, lalu menangis histeris. Istrinya sudah meninggal, dan kini giliran akalnya yang mulai terkikis. Warga mulai panik. Kepala desa akhirnya memutuskan memanggil bantuan dari luar, seseorang yang dikenal bisa membaca energi tempat dan masa lalu, seorang spiritualis Jawa bernama Ki Wiratama, yang konon punya kemampuan retrokognisi, kemampuan untuk melihat kejadian masa lalu dari suatu tempat hanya dengan duduk diam dan menyatu dengan energi tanahnya. Ki Wiratama tiba pada malam Senin Kliwon. Wajahnya tenang. Ia membawa tas kecil berisi dupa, minyak cendana, dan bunga kantil kering. Ia tidak banyak bicara, hanya meminta satu hal, bawa aku ke pohon waru tempat Walisdi dikubur. Aku ingin melihat sendiri apa yang dia tinggalkan. Malam itu, Ki Wiratama duduk bersila di atas tikar pandang, tepat di atas makam Walisdi yang kini telah menghitam dan retak-retak di bagian pinggirnya. Ia memejamkan mata. Napasnya perlahan, dupa dinyalakan. Udara berubah menjadi lebih berat, bahkan jangkrik pun berhenti bersuara, dan ketika Ki Wiratama mulai bergetar, ia berkata pelan, aku melihat. Retrokognisi membuka lembar-lembar yang telah lama tertutup. Dalam penglihatannya, Ki Wiratama melihat seorang bocah kecil dengan wajah sayu, berjalan menyusuri pemakaman sambil membawa kantong kecil berisi potongan ayam dan rambut. Ia melihat Sri Murni, Ibu Walisdi, menangis di gubuk bambu, menulis nama-nama orang yang menyakitinya sambil menusuk boneka kain kecil dengan jarum. Ia melihat Walisdi muda berdiri di atas lingkaran tanah yang ditaburi darah dan telur busuk, memanggil sesuatu dari dimensi lain. Ada siluet besar, berbentuk asap tinggi, menjulang, banaspati, dan kemudian penglihatan itu berpindah ke malam menjelang kematian Walisdi. Ki Wiratama melihat tubuh Walisdi yang terbaring lemas. Wajahnya menghitam, matanya putih, di sekelilingnya ada 4 lelaki berpakaian gelap, wajah cemas, membawa jenazah itu ke pemakaman. Namun, satu dari mereka tampak berbeda, ia gemetar, dan saat yang lain, sibuk menutup liang lahat. Lelaki ini membuka tali pocong di bagian kepala, karena bisikan, lepaskan aku, dan kau akan selamat. Ia menuruti suara itu, tapi ia tidak tahu, ia telah membuka segel kutukan. Dalam retrokognisinya, Ki Wiratama melihat makhluk itu bangkit dari dalam tanah. Tanpa kepala, namun masih hidup. Arwah yang tak utuh, yang kehilangan kendali, dan kini terperangkap antara dunia manusia dan dunia arwah. Haus akan kepala, haus akan tubuh. Ki Wiratama terkejut dan tersentak dari semadinya, peluh membasahi wajahnya. Matanya memerah, bukan hanya pocong biasa. Ini adalah roh gentayangan yang terbelah. Ia bukan manusia lagi, dan bukan pula sepenuhnya jin ini. Hibrida dari ilmu terlarang dan dendam yang tak selesai. Beberapa hari setelah ritual Ki Wiratama, gangguan aneh mulai menimpa SMK Negeri 4, sekolah kejuruan yang dibangun di atas bekas lahan milik Walisdi. Murid-murid mengeluh sering mencium bau kapur baru saat ujian. Seorang guru
Bu Mita melihat bayangan putih melompat di depan kelas kosong saat pulang malam, dan puncaknya, seorang siswa bernama Fikri kesurupan saat apel pagi, lalu berteriak dengan suara yang tidak seperti remaja laki-laki. Suaranya berat, retang, dan penuh kemarahan. Akal belum selesai. Kepalaku masih di tangan mereka. Kalian mengganggu tanahku. Setelah sadar, Fikri tak ingat apa-apa, tapi ia mimisan selama 2 hari dan terus bermimpi berada di kuburan sambil berlari dikejar sesuatu yang tak punya wajah. Kepala sekolah akhirnya menutup sekolah selama seminggu penuh untuk penyelidikan spiritual. Warga makin panik. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Listrik sering padam, dan suara kain diseret makin sering terdengar di lorong-lorong sempit desa. Malam itu, Ki Wiratama memanggil 4 warga ke rumah kepala desa. Keempatnya adalah orang-orang yang menguburkan Walis di malam itu, Pak Udin, Pak Sarwan, Pak Surya, dan Pak Toha. Tapi hanya 3 yang datang. Pak Sarwan tidak muncul, istrinya bilang. Sejak sore tadi, Pak Sarwan demam tinggi dan terus meracau dalam tidurnya. Ia menyebut-nyebut kata, maaf. Aku lepas. Maafkan aku. Ketiganya duduk tegak di hadapan Ki Wiratama yang menyalakan dupa putih dan menancapkannya di tengah ruangan. Udara di ruang tamu mendadak berat dan sesak. Ki Wiratama membuka pembicaraan dengan pelan. Seseorang di antara kalian telah membuka ikatan kepala pocong Walis D. Siapapun dia, telah melepaskan segel antara dunia manusia dan dunia arwah. Ketiganya saling pandang, tak ada yang menjawab. Namun tiba-tiba, Pak Toha jatuh tersungkur ke lantai. Tubuhnya kaku, dari mulutnya keluar darah segar. Ia menggigil hebat, lalu mengangkat tangan menunjuk lurus ke arah Pak Sarwan yang tidak hadir. Pak Surya langsung berdiri, panik. Kepala desa bergegas memanggil bantuan warga untuk menolong Pak Toha yang kini kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Ki Wiratama menarik napas dalam. Sarwan, dia pelakunya. Ia membuka tali itu, dan kini tali itu telah menjadi perantara kepala. Bisa bingung, perantara untuk apa? Ki Wiratama memejamkan mata untuk mengikat arwah lain, menggantikan tubuhnya yang hilang. Pocong gundul itu sedang mencari kepala baru. Esok harinya, Ki Wiratama dan kepala desa mendatangi rumah Pak Sarwan. Rumah itu sepi, pintu terbuka sedikit, tak ada suara dari dalam. Mereka masuk pelan-pelan, menyusuri lorong sempit menuju kamar belakang. Bau busuk menusuk hidung, seperti bangkai yang membusuk lama. Di kamar itu, mereka menemukan Pak Sarwan menggantung diri, namun tali pocong yang digunakan bukan milik manusia biasa. Kain kafan itu usang dan basah, seperti diambil dari tanah basah. Di dinding kamar ada koretan arang. Aku hanya membuka, bukan aku yang memanggilnya. Ki Wiratama menunduk. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar kesalahan manusia. Ini adalah konsekuensi dari darah, tanah, dan dendam yang menyatu. 3 malam kemudian, warga sekitar makam Walisi mendengar suara seperti gamelan tua dari arah hutan belakang makam. Suara kendang, gong kecil, dan suling lirih mengalun pelan, lalu berubah menjadi lengkingan tangis perempuan. Seseorang akhirnya menceritakan legenda yang selama ini dikubur, bahwa Walis bukan sekadar dukun santet, tapi salah satu penyimpan peninggalan ajaran hitam zaman kolonial ilmu yang dulu digunakan untuk membalas dendam pada Belanda dengan ritual darah. Dalam sebuah catatan tua yang ditemukan Ki Wiratama di perpustakaan daerah, tertulis nama Walis D. sebagai salah satu murid dari aliran Padepokan Sentradahana, perkumpulan rahasia di masa penjajahan yang mempelajari pengorbanan manusia untuk membungkus roh dalam tubuh baru. Malam terakhir di akhir bulan itu, Ki Wiratama melakukan semedi di tengah makam Walis D. Di tengah semedinya, suara bisikan datang. Bukan dari manusia, tapi dari bawah tanah. Kau bisa menyegelnya. Tapi kepala itu sudah kudapatkan. Ki Wiratama terbangun, tangannya memegang sesuatu dari dalam tanah. Seutas rambut panjang dan basah, disertai potongan kuku manusia yang masih segar. Wajahnya pucat. Ia berdiri perlahan, lalu menatap ke arah kepala desa. Dia sudah menemukan inangnya, dan jika kita tidak segera menyegelnya, akan ada lebih banyak kepala yang dipungut oleh jasad yang tak punya wajah. Ucapan Ki Wiratama malam itu menyebar cepat seperti bara di dalam jerami. Warga yang sudah setengah waras karena ketakutan, kini benar-benar dicekam rasa tak berdaya. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah selepas maghrib. Anak-anak kecil terpaksa tidur bersama orang tua.
Bahkan ayam pun berhenti berkokok saat fajar menjelang. Seolah waktu dan suasana tak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Di rumah duka Pak Sarwan, anak bungsunya, Seno, yang baru pulang dari Jakarta 2 hari lalu, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Mulanya ia hanya diam, lalu mulai menggambar wajah-wajah aneh dengan arang di dinding. Tidak ada mata, hanya bentuk lonjong seperti kepala yang terpotong di bagian atasnya, lehernya seperti bolong, dan di bawahnya ada sesuatu menjuntai mirip kain putih lusuh. Ibunya mengira Seno sedang stres. Tapi malam keempat, setelah pemakaman ayahnya, Seno menghilang dari kamar, dan di teras rumah, ditemukan jejak kaki berlumur tanah basah yang berakhir di bawah pohon mangga tempat Walisdi biasa duduk semedi dulu. Jejaknya berhenti begitu saja. Tak ada tubuh, tak ada suara, hanya bau bunga melati yang terlalu pekat untuk ukuran tengah malam. Bintang pencarian dilakukan. 20 warga menyisir hutan kecil di belakang perkampungan, sementara Ki Wiratama bersama kepala desa melakukan pembacaan energi tanah di sekitar makam. Mereka menemukan sobekan kain kafan di ranting pohon aren, sekitar 600 meter dari kubur Walisdi. Di tanah di bawahnya, ada bekas telapak kaki manusia berat dan dalam, tapi anehnya, jejak itu tidak ada arah baliknya, hanya mengarah masuk, tidak pernah keluar lagi. Ki Wiratama mendadak muntah darah saat menginjak tanah di bawah pohon. Itu, dia ada di sini, tapi yang kita kejar bukan lagi anak itu. Malamnya, rumah Pak Sarwan didatangi mimpi buruk. Ibunya Seno mengaku melihat anaknya berdiri di depan jendela, mengintip dari balik tirai sambil membisu. Wajahnya pucat, tapi yang paling membuat merinding, tidak ada matanya, hanya rongga hitam yang menganga. Ketika ia berteriak memanggil tetangga, dan semua bergegas ke depan rumah, tidak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah basah dan rambut terbakar tercium jelas dari arah jendela. Ki Wiratama tahu, ini bukan lagi urusan biasa. Pocong gundul yang gentayangan bukan hanya ingin menakut-nakuti, dia sedang mencari kepala yang bisa dipakainya untuk menjadi lengkap kembali. Dan tubuh Seno masih muda, masih kuat adalah pilihan sempurna. Maka ia memutuskan melakukan ritual pemanggilan arwah Takutu, sebuah metode kuno yang digunakan untuk memancing roh gentayangan muncul, lalu menyegelnya kembali menggunakan tanah tempat ia dimakamkan dan tali kafan asalnya. Tapi ada masalah. Tali kafan itu telah digunakan untuk gantung diri oleh Pak Sarwan, dan saat mereka menggali kembali makam Walisdi, mereka menemukan sesuatu yang mustahil. Kepala Walisdi hilang dari liang lahat, hanya tersisa tubuh yang menghitam dan membusuk. Namun kepalanya seperti terpotong bersih, tidak membusuk, tidak membeku, seolah diambil dengan rapi. Ki Wiratama terdiam lama. Kita terlalu lambat. Dia sudah menjahit dirinya kembali. Malam Jumat Kliwon berikutnya, warga digemparkan dengan penemuan tubuh Pak Hardi, tukang kayu desa, tergeletak di tengah jalan menuju musala. Lehernya patah, wajahnya tercabik, dan di dalam mulutnya ada potongan kuku dan rambut yang bukan miliknya. Tanda-tanda semakin jelas. Pocong itu butuh tumbal kepala setiap kali gagal merasuk. Setiap malam, seseorang mendengar suara kain terseret, disertai suara seperti keran bocor yang tetesannya membentuk irama tuk-tuk-tuk. Disusul bisikan, gantikan kepala. Ki Wiratama akhirnya menyadari, inang pocong bukan hanya Seno. Ada lebih dari satu. Ilmu hitam yang digunakan Walisdi dulu memungkinkan pemindahan energi ke beberapa calon tubuh, lalu memilih salah satu yang paling cocok, sementara yang lain dijadikan tumbal cadangan. Kini, waktu semakin sempit, ia butuh menyegel semua energi itu ke satu tempat, pohon waru tua tempat Walisdi biasa menanam sesaji. Hanya pohon itu yang akarnya tumbuh menembus ke kuburan. Namun, untuk menyegel roh Walisdi di sana, kepala yang telah digunakan harus dikembalikan. Dan itu berarti mereka harus menemukan Seno hidup atau mati. Malam itu, Ki Wiratama dan kepala desa menuju hutan kecil di belakang makam, membawa dupa, tanah kubur, dan sesaji dari darah ayam hitam. Udara dingin menampar kulit. Kabut turun perlahan, menelan jalan setapak di depan mereka. Tiba-tiba, mereka melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon waru, tidak bergerak, tidak bersuara. Tubuhnya seperti melayang. Ketika Ki Wiratama mendekat, ia melihat Seno berdiri, membelakangi mereka. Tapi kepalanya bukan kepala manusia. Kepala itu putih, kosong, dan jahitan melingkar dari leher hingga dahi. Dan ketika Seno berbalik perlahan, suara Walisdi menggema dari mulut itu, "Aku sudah kembali." Seno berdiri membelakangi Ki Wiratama dan kepala desa. Tubuhnya diam,
tapi anehnya tampak melayang, seolah tak benar-benar menyentuh tanah. Kabut menutupi kaki hingga ke lutut, menciptakan ilusi bahwa tubuhnya memanjang. Tidak normal, Ki Wiratama melangkah maju dengan napas tertahan. Dupa di tangannya masih menyala, asap putih tipis naik seperti spiral ke udara yang sunyi. Seno, jika kau masih di sana, lawan dia. Tapi tubuh itu perlahan berbalik, dan kepala yang muncul bukan wajah anak muda yang mereka kenal. Kulit pucat dengan jahitan besar melingkar di sekeliling leher dan dada. Matanya kosong bukan putih, bukan hitam, hanya lubang gelap tak berdasar. Dari mulutnya terdengar suara parau yang bukan milik Seno, bukan pula manusia. Tubuh ini milikku, ia membuka jalannya sendiri. Kalian terlambat. Satu langkah mundur dilakukan kepala desa tanpa sadar. Ki Wiratama tetap diam, membaca mantra, perlahan sambil menginjak tanah kubur Walisri yang dibungkus kain putih. Lalu, dari kantongnya, ia mengeluarkan keris kecil, bukan untuk menyerang, tapi untuk membelah ruang antara jiwa dan raga. Ia tahu, hanya dengan membebaskan Seno dari dalam tubuhnya, Walisri bisa dilepaskan, dan Pocong Gundul akan kehilangan wadahnya. Tapi harga dari semua ini adalah nyawa. Pohon waru itu tumbuh sejak zaman kolonial, akar-akarnya menjulur seperti urat mati di tanah yang haus darah. Menurut catatan lama, di bawah pohon itulah Guru Walisri dikubur secara rahasia setelah dianiaya oleh serdadu Belanda. Di sanalah tempat para pemuja ilmu hitam dulu menyimpan janji mereka. Jika tubuh tak sempurna, biarkan roh mencari pengganti. Itulah sumpah yang ditulis dengan darah di batu nisan tersembunyi, tepat di bawah pohon waru. Maka malam itu, Ki Wiratama mempersiapkan ritual segel terakhir. Tanah dari kubur Walisri, air wudhu dari 7 orang pertama yang bangun saat azan, subuh keris pembelah roh, dan satu tumbal sukarela. Masalahnya, tak ada yang ingin menjadi tumbal. Sampai seorang perempuan muda berdiri dari balik pohon. Dewi, aku siap, Ki, aku penyebab semua ini. Aku yang menemukan kancing itu, aku yang tak mencegah Arya membawa pulang kutukannya. Ki Wiratama menggeleng. Tidak, nak, Gumbal, bukan soal siapa yang bersalah, tapi siapa yang mampu menanggung beban jiwa yang akan kau gantikan. Roh Walisri tidak akan pergi tanpa memakan jiwa. Dewi menunduk. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, muncul seorang laki-laki tua yang tak dikenal. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang, bajunya compang-camping. Ia datang membawa kendi tanah liat dan kain kafan yang diikat rapi. Aku saudaranya, aku yang menyegel dia dulu. Semua menoleh. Namaku Sahadi. Aku murid terakhir pada Pokan Setadahana yang memilih bertobat. Ritual dimulai tepat pukul 3 pagi. Ki Wiratama, Sahadi, dan kepala desa berdiri melingkar di bawah pohon waru, dengan Seno yang telah kerasukan berada di tengah lingkaran. Dupa besar dinyalakan di 4 penjuru arah mata angin. Keris ditanamkan ke tanah, membentuk salib tanah hitam. Sesaji darah ayam dan kendi tanah liat disiram ke akar pohon. Sahadi mulai membacakan mantra kuno dalam bahasa Jawa Kawi. Sementara Ki Wiratama menimpalinya dengan bacaan ayat kursi dan 2 perlindungan. Tubuh Seno menggigil hebat. Suara mengerang keluar dari tenggorokannya. Jangan pisahkan aku. Tubuh ini sudah milikku. Kemudian, wajah Seno terbelah 2, bukan secara fisik, tapi tampak seperti 2 ekspresi yang bertabrakan dalam satu wajah. Satu ketakutan, satu marah membara. Sahadi mengeluarkan segumpal rambut dan potongan kuku yang ia simpan sejak Walisri mati. Ia melemparkannya ke atas kepala Seno sambil membentak, "Baliklah ke tempatmu, Walisri, kau tak lagi punya utang di dunia ini." Tanah mendadak bergetar, pohon waru melenguh pelan, akar-akarnya mencengkeram tanah seperti mencengkeram jiwa. Lalu dari tubuh Seno, keluar asap hitam pekat yang membentuk siluet tubuh pocong tanpa kepala, namun kini berangsur lengkap, hingga akhirnya terbungkus kafan utuh. Dengan kepala Seno, Dewi menangis. Ki Wiratama tak kuasa menahan air mata. Seno terjatuh, tak bergerak. Bintang Seno hidup, tapi tak pernah sepenuhnya kembali. Ia mengalami hilang ingatan jangka panjang, tidak mengenali siapapun, bahkan ibunya. Matanya sering menatap ke langit, dan setiap malam Jumat, ia selalu terbangun dengan tubuh basah kuyup seolah baru bangkit dari liang kubur. Ki Wiratama meminta agar kancing logam yang dulu ditemukan Dewi dikembalikan ke tempatnya di bawah tiang jembatan, lalu dikunci dengan taburan tanah kubur Walisri dan sesaji rohani. Setiap malam Selasa Kliwon, Sahadi menghilang setelah malam penyegelan. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa warga percaya
Ia menyerahkan tubuhnya untuk menjadi bagian dari segel itu. Dewi dan Arya yang selamat tidak pernah lagi membuat konten horor. Mereka berhenti dari YouTube, menutup semua akun media sosial, dan memilih hidup sederhana jauh dari desa itu. Dan malam-malam di desa kembali tenang. Namun kadang, dari arah makam tua, masih terdengar suara langkah menyeret tuk-tuk-tuk. Disusul bisikan samar, "Aku belum lengkap."